advertising. Satu hal yang menurut saya topik ini tuh sangat menarik ya, apalagi sekarang udah zamannya semuanya itu online, nggak banyak lagi yang tradisional, dan seperti saya sendiri saya mengalami peralihan dari bagaimana kita beriklan ya dengan cara yang tradisional seperti ditaruh di koran, di radio, di sign-sign, kemudian juga flyer ya. Dan sekarang semuanya beralih kepada online advertising. Nah, jadi untuk e-commerce marketing dan advertising hari ini kita akan membahas apa saja sih opsi dari memasarkan e-commerce kita. Tren yang sekarang ada ya di 2019-2020 untuk bisnis, online marketing dan advertising spending itu meningkat secara signifikan. Di tahun 2019 sendiri itu naik 17%. Dan saya yakin ya di tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi COVID itu bahkan meningkat lebih baik lagi. Mengapa? Seperti saya sendiri, saya merasakan saya harus beralih karena tidak bisa melakukan traditional marketing lagi. Jadi seperti bisnis saya itu dipaksa beralih ke online marketing. Nah, yang pastinya akan ada dana yang dipindahkan dari traditional marketing ke online marketing. Yang kedua, mobile advertising dalam semua format itu ternyata menjadi salah satu tipe digital advertising yang paling tumbuhnya cepat. Dan sekarang hampir semua platform itu 75%-nya itu menghabiskan untuk digital advertising. Search engine marketing dan advertising itu juga semakin penting saja ya terus-terusan penting sih. Tapi ada sedikit pengurangan pertumbuhan dibandingkan dengan format yang lain. Sosial dan lokal marketing spending itu juga semakin meningkat ya. Nah, ini nanti akan saya bahas ya apa yang disebut dengan social marketing ya. Soalnya bukan social media marketing ya, itu agak beda pengertiannya. Kemudian isu untuk view dan juga penipuan advertising juga semakin meningkat. Ya, dan ini saya punya bisnis sendiri itu udah kena banyak orang ketipu tuh banyak banget. Jadi seperti ada klon dari Instagram, klon dari Facebook ya, dan mengatasnamakan bisnis saya. Dan ini kejadian. Jadi saya udah dapat komplain itu banyak ya, dan kita selalu mengingatkan kepada customer yang resmi itu kita cuma akun punya kita dan kita pasang itu. Tapi ya terus terang para penipu itu pintar sekali ya, jadi nanti kita memang harus waspada atas para penipu tersebut. Kemudian yang terakhir, native advertising dan other form itu sebetulnya content marketing itu semakin meningkat ya. Jadi kalau bukan berarti itu belum ada ya, maksudnya udah lama ada. Seperti content marketing itu kalau misalnya kita bikin review terhadap produk tapi isinya apa gitu ya. Kemudian bahkan di situs kita sendiri juga kita bisa punya blog gitu ya. Nah, blog-blog itu di blog itu isinya ya sebenarnya content marketing kita. Ya, jadi dan ini pun semakin lama semakin penting ya untuk dikerjakan. Baik. Nah, kalau dari segi teknologi, apa sih kemajuan yang kita lihat? Nah, kita lihat sekarang ada banyak ad blocking software ya. Dan ini sebetulnya agak mencemaskan kalau buat online publisher sama advertiser. Karena apa? Karena berarti akan ada hambatan untuk mencapai target customer yang kita harapkan. Isu kedua adalah big data. Nah, big data itu kan data yang ada dikarenakan online e-commerce dan juga advertising itu semakin membengkak gitu ya, banyak sekali ya. Nah, sekarang challenge-nya itu bagaimana kita bisa menganalisisnya. Nah, memang kalau di ilmu IT itu ada yang kita sebut dengan business intelligence. Nah, business intelligence itu biasanya kita mengolah data yang besar ini, lalu kita ekstrak supaya ada artinya. Karena kita bingung ya, kalau nggak ini buat apa nih? Punya data jutaan, punya data miliaran, terus buat apa gitu ya, kita udah ngumpulin, sayang tuh kalau nggak dipakai, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga kalau kita bisa manfaatkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing, membuat konten marketing yang rich, multi channel, cross platform itu menjadi bisa ya. Jadi sekarang
keberadaan cloud computing itu memang sangat menguntungkan. Jadi semuanya itu bisa terhubung lewat network dan internet. Yang terakhir dalam teknologi ada programmatic advertising ya. Jadi sekarang udah bisa diotomatisasi juga ya untuk buying, selling, display, video, dan ini memang semakin meningkat. Jadi saya nggak tahu kalian nyadar nggak gitu ya. Mungkin karena kalian belum pernah benar-benar coba-coba gitu ya. Kalau yang belum punya bisnis, sebetulnya seperti Facebook itu kita bisa scheduling, mau keluarinya kapan, ya, diperlihatkan kapan. Blog juga sama sih sebenarnya, blog itu bisa publish di tanggal tertentu. Jadi kita bisa schedulekan. Misalnya kalau kalian nggak punya sibuk gitu ya, dan kalian fokus mengerjakan konten dari blog kalian itu di weekend, kalian bisa bikin untuk misalnya untuk 7 hari ke depan. Nah nanti dischedulekan saja, munculnya itu per hari, misalnya seperti itu. Walaupun seperti yang saya katakan minggu lalu, nggak usah tiap hari sih, bikin capek ya. Kalau misalnya akhirnya kitanya lelah gitu bikinnya. Nah jadi lebih baik mungkin seminggu sih 2 kali, 3 kali itu masih masuk akal lah. Dan tetap kita bisa schedulekan. Nah saya belakangan juga lihat banyak apps untuk menschedulekan posting seperti di Instagram. Kalau Facebook sih udah jelas bisa. Ya udah jelas bisa. Jadi saya suka pakai juga, misalnya untuk beberapa hari ke depan saya schedulekan aja gitu ya. Kalau misalnya yang Instagram rasanya sih kalau dari Instagramnya langsung nggak ada. Tapi kalau misalnya kita pakai apps lain, nah itu bisa. Ya, oke. Nah yang terakhir tren di society atau masyarakat, targeted advertising berdasarkan dengan behavioral tracking, ya itu bisa menjadi satu kekhawatiran dalam segi privasi. Nah, memang susah sih. Jadi gini ya, kemarin saya ngobrol dengan suami saya, terus kita sampai pada satu titik di mana kita membahas gini, tahu nggak sih Google itu tahu kapan kita ke WC, kapan kita mandi, kapan kita tidur, ya. Karena saking canggihnya ya, dia menganalisis perilaku kita, ya si Facebook itu tahu loh kapan kita lagi ngapain gitu. Berhubung kita memperbolehkan mereka tracking kita. Jadi misalnya nih, kalau lagi tidur kan pasti kita kemungkinan bisa nggak ada aktivitas sama sekali gitu ya. Nah jadi pada saat kita tidak online, tidak ngapa-ngapain, berarti oh ini orangnya lagi di ini. Terus belum lagi kalau kita nyalain location GPS, they know where we are. Like kita itu di spy gitu sama mereka. Ya, jadi inilah yang disebut dengan kekhawatiran privacy. Jadi sebenarnya kita tuh punya kerahasiaan nggak sih? Ya, kalau kita ya bahaya sih, bahaya. Kenapa? Ya kalau misalnya ada hackers terus ngehack data, ketahuan dong kita lagi nggak di rumah, mau dirampok gitu rumahnya, bisa. Ya itu selalu ada possibility seperti itu. Nah memang kita selalu punya opsi ya. Makanya kalau untuk Facebook, untuk Instagram, untuk segala macam kita selalu ada opsi untuk privacy, dan itu nanti sesuatu yang perlu kalian pertimbangkan ya, juga untuk diri kalian sendiri dan mungkin untuk bisnis juga. Baik, itu tren ya. Oke, kita sekarang lihat. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang marketing dan advertising, pada intinya kita harus juga memahami apa sih perbedaannya internet audience dengan kalau kita menggunakan traditional marketing. Ya, kalau yang saya sebut traditional marketing itu ya berarti iklan di koran yang cetak gitu ya, majalah, radio gitu ya, kemudian banner, sign gitu ya di gedung ya. Nah itu tradisional. Nah sekarang kalau kita ngomong untuk online e-commerce marketing, sekarang kita will go beyond that karena kita akan pakai internet. Nah jadi apa sih bedanya kalau kita pakai internet? Yang pasti jumlah dari user itu besar sekali yang kita bisa jangkau. Ya potensi menjangkau sangat besar. Kemudian yang kedua intensitas dan scope of use. Nah kita bisa lebih intensif. Karena apa? Karena cost-nya juga lebih rendah. Nah, saya udah ngerasain sendiri ya. Sebetulnya dengan menggunakan online marketing, ternyata saya malah sedikit berhemat gitu ya, atau lebih cost efektif gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan intensitas dan juga penggunaan cakupan dari penggunaan online marketing kita. Yang ketiga, demografik dan akses. Nah, kita bisa target mau demografi tertentu. Misalnya kalau saya jual produk-produk, misalnya anggap aja ini ya tongkat buat orang tua tuh.
ya kita targeted aja. Kira-kira siapa sih yang mau beli kayak ginian? Mungkin anaknya ya. Anaknya yang punya orang tua udah umur 60-70-an mungkin adalah yang seumur saya. Jadi berarti kita bisa targetkan dari umur 45 ke atas gitu ya. Misalnya itu contoh aja ya. Jadi kita bisa nanti untuk setiap biaya yang kita keluarkan menjadi lebih efektif. Nah ini sebenarnya excitement-nya ya. Kalau buat saya sih it's very exciting karena saya ngerasa dengan uang yang sama itu saya bisa menjangkau lebih banyak orang dan targeted orang yang tepat dengan potensi membeli lebih tinggi. Oke. Kemudian kita juga di internet itu ada berbagai tipe internet connection ya yang bisa kita gunakan, yang pasti ya saya sudah pernah menjelaskan juga pada kalian di kelas ini bahwa kalau kita internet page-nya itu bisa dengan cepat menampilkan situs kita dibandingkan dengan kalau lambat, itu akan membuat perbedaan yang luar biasa. Ya, jadi nanti kita harus pertimbangkan juga untuk koneksi internet. Dan yang terakhir community effect ya. Nah ini berhubungan dengan sosial media dan viralitas gitu ya. Jadi kita bisa viralkan sesuatu melalui komunitas dan ini kita bisa manfaatkan ya sebetulnya ya. Nanti saya akan juga jelaskan ada salah satu keberhasilan, ada banyak ya keberhasilan dari viral advertising ya, keren-keren sebetulnya. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang kita juga perlu pahami ya kalau konsumen untuk yang di e-commerce yang mereka internet base gitu ya, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan tradisional. Ya, jadi model perilaku konsumen itu kita bisa manfaatkan nanti untuk memprediksi atau menjelaskan apa yang konsumen beli, di mana, kapan, berapa. Nah, makanya kalau di e-commerce itu kita kenal dengan kita bikin satu profil buyer kita dengan nama dengan kita sebut konsep buyer persona. Ya, karena kita bisa mentargetkan orang-orang dengan perilaku tertentu. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli itu antara lain yang pasti adalah 3 ini. Cultural, sosial, dan psychological. Ya, nah dari 3 ini adalah background factor yang bisa kita pengaruhi gitu ya, kita bisa tilik gitu ya untuk dalam mempertimbangkan bagaimana kita mengkomunikasikan iklan-iklan kita. Nah kemudian di sini itu ada variabel yang bisa mengintervensi seperti brand, marketing communication stimulus gitu ya, stimulusnya, kemudian juga kemampuan dari perusahaan, baru nanti di sini ada perilaku yang merupakan dependent variable akibat dari pengaruh-pengaruh ini. Nah, konsumen dalam membeli itu punya tahap dalam keputusan, dan sebetulnya ini adalah sesuatu yang sama juga ya dengan yang kita alami kalau dalam penjualan tradisional. Nah, biasanya konsumen itu selalu mengalami seperti ini. Ada sadar dulu akan ada kebutuhan, terus dia cari-cari info. Lalu setelah itu mengevaluasi alternatif. Setelah itu baru benar-benar dibeli. Nah, kalau udah membeli, nanti maunya after sale service gitu ya, ada kontak pasca pembelian. Nah, intinya kalau konsumen online itu sebetulnya sama, tapi ada tambahan ya, 2 faktor baru, yaitu kemampuan dari situs web dan juga platform seluler serta perilaku clickstream konsumen. Maksudnya konsumen itu ini kalau dia ngeklik di dalam situs kita dan juga berbagai situs search engine dan selanjutnya itu bagaimana ya, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap bagaimana konsumen membeli. Kalau dulu mungkin udah mikir aku pergi ke toko ini udah gitu ya, beli aja dari sini. Sekarang dengan adanya e-commerce ya, saya pergi ke toko aja saya masih ngeliatin handphone. Ya, jadi udah kejadian nih kemarin banget nih ya, saya mau beli obat buat anjing saya. Saya pergi ke pet shop. Nah, kemudian saya periksa. Tapi waktu saya melihat produk di situ, terus saya mikir, saya mau beli di sini atau saya mau beli di Tokopedia. Langsunglah saya cek obat itu di Tokopedia. Nah, gilanya apa? Berarti ya buat toko-toko tradisional udah it's just the same. Kita di e-commerce itu adalah saingan gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya mereka lah yang memang paling kesian gitu ya kalau dipikir-pikir, kecuali mereka punya pelanggan yang memang sudah setia. Nah, jadi saya sendiri, karena saya sendiri punya toko fisik ya, jadi saya merasakan juga, okay, I know my customer will compare with the online price. Ya, so at the end, tapi kan kelebihannya apa kalau misalnya di toko nih, kamu nggak bayar ongkir lagi kan, kamu datang ke sini. Ya, kalau di online
biasanya ada tambahan ongkir. Nah, kecuali kalau ongkirnya free ya. Nah, itu yang memang bikin repot. Karena biasanya mereka banyak lebih murah dikarenakan tidak ada biaya toko fisik. Oke. Baik ya, nah sekarang kita lihat nih comparison-nya ya. Waktu keputusan konsumen dalam membeli itu, kalau secara tahap sih mirip-mirip aja ya. Jadi pertama sadar dulu, terus search, terus cari evaluasi alternatif, membeli baru post purchase. Nah jadi kita lihat apa sih yang kita pakai biasanya ya. Kalau misalnya yang offline kita lihat yang bawah dulu, ya kita pakai mass media ya seperti koran dan lain-lain, koran, majalah, TV, radio ya. Kemudian waktu seorang search bisa search katalog, bisa lihat print ad, bisa lihat mass media, sales, bisa ketemu sama orang sales ya, bisa sama product creator, store visit, social network juga ya. Kemudian evaluasi dan alternatif, bisa ngobrol sama teman-teman, bisa juga cek sama orang yang dipikir bisa dipercaya gitu ya, misalnya expert kalau nanya produk berhubungan dengan penyakit mungkin nanya ke dokter dulu gitu ya misalnya. Teman yang dokter gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ada mass media, ada product creator, ada store visit, ya. Kemudian social network juga tetap. Nah, dalam evaluasi alternatif. Kemudian pada saat membeli, biasanya mereka akan terpengaruh oleh promosi, terpengaruh juga oleh flyer langsung yang datang ke rumah kita ya. Saya masih tetap banyak menerima flyer di dalam yang didatangin ke rumah, walaupun nggak sebanyak dulu sih. Tapi kalau di apartemen, saya juga ada apartemen saya biasanya penuh juga tuh di bawah pintu, di pintu biasanya banyak diselipin sama mereka yang mempromosikan. Oke. Kemudian post behavior-nya biasanya kalau offline marketing communication kita bisa pakai warranty, service call, part repair, consumer group, social network. Nah, kalau online gimana? Nah, kita bisa search waktu awareness itu kita pakai targeted display ad. Nah, nanti saya akan perlihatkan berbagai ads ya, beda-bedanya ada apa aja. Kemudian juga bisa sosial media. Untuk men-search, search engine, online katalog, site visit, target email, ya. Kemudian mengevaluasi alternatif bisa juga search engine. Biasanya juga cari review ya, product review, evaluasi user. Nah, kalau kalian beli-beli produk, saya nggak tahu ya. Kalau saya biasanya juga ngecek komen-komen dari orang-orang, dan itu bisa mengubah keputusan saya ya. Komen dari orang-orang itu bisa mengubah keputusan saya. Jadi sangat penting bisa dapat produk review yang bagus juga. Untuk pembelian biasanya yang mempengaruhi itu online promotion, diskon, target email, flash sales ya. Nah ini saya ngalamin banget nih ya, flash sale itu keren ya, flash sale itu bisa murah banget, balapan gitu ya. Jadi saya pernah tuh teman saya dia muak makeup artist. Jadi dia nunggu-nunggu flash sales dan luar biasa ya, barang mahal yang harganya sampai 1 juta dia bisa beli dengan hanya 40.000. Berhasil dia ya. Dan itu exciting ya. Apakah rugi perusahaannya? Ya sebenarnya mungkin dia memang promote aja biar orang tahu produk dia gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita jualan flash sale-nya itu dari Tokopedia atau Shopee itu ada sedikit subsidi dari mereka ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Kemudian kalau terakhir untuk purchase behavior-nya, loyalty programnya bisa communities of consumption, maksudnya konsumsi itu berulang-ulang lagi gitu ya, di pembelian ulang. Kemudian ada newsletter, ada customer email, ada online update, ada social network. Oke, nah jadi ini sebetulnya tadi saya udah juga di depan sedikit ya, bahwa balik lagi ke sini nih. Nah ini ya, tadi ya, kalau kita lihat untuk online, ini kita yang membedakan adalah yang di tengah ini. Ya, dan kemudian di sini kita lihat bahwa culture, social norm, norma sosial, faktor psikologi, background demografik itu akan menjadi pengaruh kita. Kemudian waktu di online kita pasti brand apa ya sangat terpengaruh, marketing communication, kemampuan perusahaannya, websitenya, mobile platformnya, kemudian consumer skill-nya gimana, produk karakteristiknya gimana, perilaku dalam membeli, kemudian kendali terhadap behavior dari customer dan juga social network. Nah di sini biasanya kita waktu ngeklik itu susah enggak, kemudian
Ya, terutama kalau customer-nya itu merasa bahwa dia dia pusing gitu, nggak jadi susah untuk melakukan pembelian gitu ya. Jadi saya juga pernah lah ngerasain mau beli sesuatu online kok susah banget ya, akhirnya saya sampai nggak jadi gitu ya. Jadi ada seperti itunya. Nah, jadi kita harus perhatikan semua, faktor-faktor ini harus kita perhatikan agar konsumen pada akhirnya akan melakukan perilaku pembelian.